semuanya, sekarang ini kita akan mencoba menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankannya di terminal RPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut dengan terminal RPL yang merupakan singkatan dari Read Eval Print Loop. Read membaca masukan untuk input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya dalam kode JavaScript. Eval mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dan terakhir, loop mengulang 3 langkah di atas sampai penggunaan menekan tombol Ctrl+C 2 kali dan Ctrl+B untuk menghentikan terminal RPL. Menjalankan terminal RPL untuk menggunakan Node.js secara interaktif. Yang pertama, kita buka terminal menggunakan cmd. Di sini saya akan menggunakan shortcut Windows R, cmd lalu enter. Nah, cmd-nya sudah terbuka. Pertama di sini kita akan menuliskan node. Selanjutnya kita dapat menulis tentang JavaScript. Misalnya 1 tambah 1, di sini kita tulis 1 plus 1. Maka secara real time di sini muncul angka 2 yang merupakan hasil dari penjumlahan 1 ditambah 1. Lalu kita coba 3 dikali 5, hasilnya 15. Kemudian kita bisa gunakan console.log dalam kurung tanda petik node.js tanda petik lagi lalu tutup kurung, kemudian kita enter, maka dia akan mencetak node.js. Selanjutnya kita coba lagi, kita deklarasikan variabel var x sama dengan 5, kita enter. Di sini undefined atau tidak didefinisikan. Kemudian kita ketik lagi var i, lalu kita enter. Di sini kita bisa membuat perulangan. Nah, kata undefined pada layar ditampilkan pada terminal RPL menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya kita akan belajar mencoba bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang sudah Anda lihat sebelumnya, terminal RPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Contohnya, kita coba ketikkan 9 dikali 11, hasilnya 99. Lalu kita ketikkan, misalnya kita akan menggunakan dalam kurung 2 tambah 3 tutup kurung kali 6 kurang 3 tutup kurung. Hasilnya adalah 15. Kemudian kita tuliskan 14 persen 4, hasilnya 2. Kemudian kita coba lagi 14 dibagi 4, hasilnya 3,5. Lalu di sini kita coba pada bilangan berpangkat 2, pangkatnya itu adalah bintang-bintang 6, hasilnya 64. Itu mengenai ekspresi, cara penulisannya seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh pada layar. Kita akan menuliskan angka 2 dikali 3. Nah, hasilnya di sini kan 6. Kita coba tulis underscore lalu dikali dengan underscore. Hasilnya adalah 36. Mengapa? Karena underscore ini menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Nilai terakhir yang dihasilkan tadi adalah 6. Jadi 6 dimasukkan pada underscore ini menjadi 6 dikali 6 sama dengan 36. Lalu kita coba untuk pembuktiannya, kita coba ketik underscore. Nah, muncul di situ 36. Kita coba kalikan dengan 2. Hasilnya 72, karena benar 36 dikali dengan 2 adalah 72. Selanjutnya kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan
atau tanpa kata kunci. Variabel jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung tampil ke layar. Nilai baru akan tampil setelah kita menggunakan variabel tersebut. Terminal REPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan. Kita coba deklarasi var A sama dengan 10, lalu kita enter. Kita ketik lagi if A lebih besar 0, kita buka kurung berawal, lalu enter. Ketik console.log dalam kurung A plus. Tanda ini menghubungkan nilai variabel dengan string. Lalu kita beri tanda kutip, adalah bilangan positif. Tutup kurung, kita enter, tutup kurung kurawal, ketik else, lalu buka kurung berawal, enter lagi, kita console log A plus adalah bilangan negatif. Kita enter, tutup kurung berawal, lalu enter. Nah, di sini keluar 10 adalah bilangan positif. Kenapa? Karena di atas sudah diketahui variabel A sama dengan 10. 10 itu lebih dari 0, maka 10 adalah bilangan positif. Sedangkan jika nilai A kurang dari 0, maka akan dicetak nilai A adalah bilangan negatif. Kita coba lagi yang berikutnya, ketik var I sama dengan 1, lalu kita enter. Hasilnya undefined atau tidak dikembalikan. Kemudian kita ketik while, ini untuk perulangan while I lebih kecil sama dengan 3, tutup kurung, kita enter di sini, kita buka kurung kurawal, console log, buka kurung, tanda petik baris ke tanda petik, lalu kita hubungkan string dengan variabel tanda plus i, tutup kurung, kita enter, kita ketik i plus plus, enter. Selanjutnya kita tutup kurung kurawal, lalu kita coba enter. Sebelumnya kita sudah mendeklarasikan i sama dengan 1. Di sini 1 itu lebih kecil daripada 3 dan bernilai benar, maka 1 akan dicetak. Lalu kembali lagi ke atas, 2 lebih kecil sama dengan 3, bernilai benar. Lalu naik lagi ke atas, 3 lebih kecil sama dengan 3, bernilai benar, maka dicetak 3. Yang terakhir 4 tidak lebih kecil atau sama dengan 3, maka 4 tidak dicetak dan perulangan pun berhenti. Jadi nilai i yang terakhir adalah 3 seperti ini. Membuat fungsi. Selain ekspresi dan doktrinitas sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita ketikkan fungsi function tambah A, B, buka kurung berawal, enter, return akan mengembalikan nilai A tambah B. Kita enter, tutup kurung berawal, enter. Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi hasil dari penjumlahan itu, kita simpan dalam variabel hasil. Hasil sama dengan tambah (13)
17,36. Sekarang kita tinggal memanggil variabel hasil yang menampung hasil perhitungan 13,86. Kita ketik hasil, lalu enter. Di sini langsung ditampilkan hasilnya 99. Selanjutnya kita coba ketik tambah 8,9, tutup kurung, hasilnya 17 karena A adalah 8, B adalah 9. A ditambah B adalah 8 tambah 9 yang menghasilkan 17. Selanjutnya kita akan membuat objek. Terminal RTL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh kode contoh berikut. Nah, coba diperhatikan. Kita mendeklarasikan objek baru dengan nama obj dan kita bisa mengganti nama obj dengan nama lain. Misalkan di sini obj titik alas sama dengan 3, obj titik tinggi sama dengan 7. Kemudian untuk objek luas itu diperoleh dari function, dia mengembalikan nilai obj alas dikali obj tinggi lalu dibagi dengan 2. Jadi jika kita mengetik objek luas, akan langsung dilakukan perhitung bagian ini, lalu hasilnya dikeluarkan dengan angka 10,5. Pada contoh ini kita membuat objek dengan nama obj yang mempresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki dua properti, yaitu properti alas dikali properti tinggi dan satu metode luas. Seperti inilah perintah-perintah yang ada dalam terminal RPL. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dalam terminal RPL adalah sebagai berikut. Pertama, Ctrl C digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Berikut Ctrl C 2 kali. Itu menandakan keluar dari terminal RPL. Ctrl D keluar dari terminal RPL. Tombol panah atas bawah di keyboard itu sama dengan menampilkan perintah sebelumnya dan sesudahnya. Tombol tab di keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Titik help sama dengan menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Titik break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Titik clear itu sama dengan titik break. Titik save spasi nama file itu menyimpan perintah di dalam terminal RPL ke file. Titik load spasi nama muat perintah dari file ke dalam terminal RPL. Menghentikan terminal RPL. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk menghentikan terminal RPL kita dapat menggunakan tombol Ctrl C 2 kali. Sekarang kita akan coba kita ketik terlebih dahulu A sama dengan 3, B sama dengan 4, A kali B sama dengan 12 dikali A tambah B sama dengan 40. Sudah, sekarang kita akan coba keluar. Kita tekan kita ketik titik exit. Nah, di sini kita sudah keluar dari terminal RPL. Kita coba lagi dengan perintah yang lain, yaitu Ctrl C 2 kali. Kita coba dulu ketik not, lalu A sama dengan 5. Kita coba Ctrl C 2 kali. Nah, sekarang kita sudah keluar dari terminal RPL juga. Kita juga bisa menggunakan perintah Ctrl D. Kita coba lagi ketik node A sama dengan 1, lalu kita Ctrl D. Nah, kita sudah keluar dari terminal RPL. I'm lost with a little